video kita lanjut. Mari dukung channel saya dengan klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Salam kretek. Baik dimanapun sahabat kretek berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam keadaan yang bahagia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana memproduksi tanaman tembakau menjadi bahan siap produksi rokok. Bagi sebagian orang yang awam terhadap tanaman tembakau dan hidup di lingkungan yang jauh dari lingkungan tembakau, mungkin akan berpikir atau akan bertanya-tanya tentang bagaimana cara memproduksi tanaman tembakau menjadi rokok yang bisa kita nikmati atau bisa kita hidup. Maka pada video kali ini saya akan membahas tahap-tahap produksi tanaman tembakau menjadi bahan siap produksi rokok. Memproduksi tanaman tembakau dimulai dari masa pemetikan sampai masa penjualan. Yang pertama, proses diawali dari pemetikan di tanaman tembakau. Hal ini memerlukan waktu yang tidak terlalu lama. Ya namanya metik itu kan tinggal metik dari pohonnya. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Nah, setelah masa pemetikan ini selesai, maka selanjutnya akan ada proses di mana daun tembakau yang telah kita petik ini akan diikat dalam ikatan kecil yang masing-masing memiliki bobot berat sekitar 2-3 kilo. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Nah, setelah proses pengikatan itu selesai, tiba saatnya kita akan menempatkan daun tembakau yang telah kita ikat tadi di suatu ruangan yang memang tidak banyak udara yang masuk di situ. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Proses ini dinamakan fermentasi daun tembakau, di mana fermentasi ini bertujuan untuk menguningkan daun tembakau yang sebelumnya berwarna hijau. Nah, setelah proses fermentasi ini yang memakan waktu 3-4 hari, selanjutnya adalah proses penyortiran teman-teman. Penyortiran itu adalah proses pemilihan. Nah, kuning, ada berwarna hitam, ada berwarna hijau, dan itu dipilih agar kualitas dari tembakau yang kita hasilkan itu dapat optimal teman-teman. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Nah, setelah proses penyortiran ini selesai, maka selanjutnya akan ada proses perajangan atau pemotongan dari daun tembakau. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Tembakau itu dipotong dengan ukuran mirip mie. Nah, setelah proses pemotongan atau biasa dikatakan perajangan selesai, maka akan dilakukan proses pencampuran daun tembakau yang telah dipotong itu dengan gula pasir bubuk, di mana itu tentunya juga ada takarannya teman-teman. Nah, setelah proses pencampuran tembakau dengan gula pasir bubuk itu selesai, maka akan ada proses di mana akan dilakukan proses penataan di semacam alat atau piranti yang dinamakan rigen. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Setelah proses penataan di rigen ini yang biasa dikatakan dengan istilah anjang atau nganjang. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman.
setelah proses nganjang ini selesai, maka tembakau akan siap dijemur, di mana proses penjemuran ini biasanya akan memakan waktu kurang lebih 6 sampai 7 jam, teman-teman. Nah, jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, setelah proses pengeringan selesai, maka selanjutnya akan dilakukan proses di mana tembakau yang sudah kering itu akan sedikit kita lembabkan, teman-teman, atau dalam bahasa yang kita gunakan itu ayem, pengayeman. Nah, tentunya hal ini memerlukan udara yang terbuka agar tembakau yang itu segera tercapai tingkat keayemannya. Nah, setelah tembakau itu layak dikatakan ayam, maka selanjutnya adalah proses penggulungan, teman-teman. Nah, jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Tembakau yang kita gulung ini selanjutnya akan kita tekan agar gulungan yang awalnya besar ini menjadi kecil, teman-teman. Bentuknya menjadi kecil. Nah, setelah bentuk daripada gulungan itu kecil dengan proses penekanan, maka selanjutnya adalah proses muat, teman-teman, atau memasukkan gulungan tembakau yang kita gulung tadi ke dalam keranjang. Nah, jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, biasanya orang-orang masyarakat daerah tembakau itu akan mengistilahkan daun tembakau yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang itu dengan nama kentungan. Nah, jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Setelah kentungan sudah jadi, maka tembakau siap untuk dijual atau dikirim ke pabrik. Demikian banyaknya proses daripada pengolahan tembakau. Bila mana ada sesuatu hal yang kurang paham atau yang membingungkan dari apa yang saya sampaikan, tuliskan pertanyaan ataupun saran di kolom komentar, teman-teman. Saya menerima kritik dan saran maupun komentar dari teman-teman semua. Terima kasih, salam kretek.